menunjukkan kemampuan dirinya, ya, ingin menunjukkan. Jadi dia suka menghadapi tantangan. Nah, ketika dilarang maka dia semakin pingin mencoba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam channel Meti Hera. Insya Allah kita akan bahas tentang memahami remaja. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena memang sekarang ini banyak curhatan ya dari orang tua. Mereka merasa kewalahan harus menghadapi anak-anak remaja, gitu ya. Jadi ketika anak-anak itu masih kecil, banyak ibu nih, terutama ibu ya, mengatakan tuh pingin deh anaknya cepet gede ya, kalau udah gede kan enak, dia bisa ngapa-ngapain. Ternyata ketika anaknya sudah tumbuh menjadi seorang remaja, mereka mengatakan kangen anak-anak masa dulu, masa kecil yang gampang diatur dan lain sebagainya. Dan tentunya kita tidak bisa mengembalikan waktu ya, anak yang sudah tumbuh itu ya harus kita hadapi saat ini. Nah, kenapa banyak orang tua yang tidak siap menghadapi anak remajanya? Karena memang mereka sendiri tidak paham bagaimana kondisi anak remajanya. Jadi kita ini orang tua masih berpikir bahwa anak kita ya anak-anak seperti ketika mereka usia SD gitu ya, TK gitu, yang seperti itu yang bisa kita atur-atur. Padahal ketika anak sudah menginjak usia remaja, maka dia bukanlah sosok seperti anak sebelumnya. Kita akan berhadapan dengan anak-anak yang sudah merasa mulai dewasa sehingga sulit untuk diatur, punya keinginan sendiri, bahkan mungkin banyak yang cenderung lebih temperamental gitu ya, kemudian suka membangkang, suka membantah. Nah, kalau kita tidak paham dengan perkembangan yang terjadi pada mereka, maka kita mungkin akan kesulitan dalam menghadapi mereka. Yang jelas bahwa mereka sampai kapanpun adalah anak-anak kita yang kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, karena mereka sesungguhnya adalah aset terbesar dalam hidup kita ini. Nah, yang jelas Bapak Ibu sekalian, ketika anak menginjak usia remaja ya, sudah mulai terjadi perubahan. Yang pertama adalah perubahan fisik ya. Ketika anak remaja kita mungkin sudah yang laki-laki ya, sudah mulai suaranya pecah ya kan, biasanya tuh badannya itu pesat sekali pertumbuhannya, kemudian ada mulai tumbuh jakun ya, kemudian bulu-bulu halus di kaki dan tangannya, mungkin ada yang sudah mulai berkumis atau berjanggut. Itu adalah ciri fisik yang sudah kelihatan. Dan batasannya kalau dalam Islam ya, batasannya anak sudah bukan, nggak ada istilah remaja kalau Islamnya, adanya akil balik gitu ya. Anak sudah akil balik ya, atau sudah menginjak di usia remaja ini, apa cirinya, patokannya apa? Yaitu kalau laki-laki dia sudah mimpi basah. Nah, kalau ciri perempuan patokan dia sudah mulai balik, itu patokannya adalah dia sudah datang bulan atau sudah haid ya, itu patokannya. Maka ketika anak perempuan sudah datang bulan, sudah haid, maka dia sudah balik, sudah akil balik. Nah, bagi kita yang terpenting adalah ketika anak sudah akil balik, maka dia sudah terkena hukum kewajiban. Maka ketika dia meninggalkan sholat berdosa. Ketika dia bermaksiat sudah masuk rekening catatan amalnya. Jadi itu yang terpenting. Sehingga untuk di usia ini seharusnya memang anak sudah terbiasa menjalankan ibadah, tidak lagi dipaksa, tidak lagi dibujuk, tapi dia sudah tumbuh kesadarannya sendiri ya. Bagaimana cara menumbuhkan itu sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya tentang menumbuhkan fitrah keimanan, mungkin bisa dicek ya di sana. Nah, apa yang menyebabkan orang tua shock gitu ya menghadapi anak remaja? Karena memang terjadi perubahan besar dalam diri anak, terutama perubahan hormon gitu ya, karena dengan adanya dia sudah
berarti kan dia sudah siap untuk bereproduksi, berarti kan sudah ada hormon yang aktif. Nah, ini terjadi lonjakan hormon. Selain itu ternyata para ahli ada yang mengatakan bahwa di usia remaja ini ternyata batang otak itu semakin aktif ya. Sedangkan batang otak ini adalah piranti yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa mempertahankan diri, melindungi diri. Jadi perintahnya batang otak itu melawan gitu kan. Maka gak heran kalau anak di usia ini lebih pemarah, suka membantah gitu ya. Apalagi kalau dia mendapatkan respon-respon di luar dirinya yang kurang menyenangkan, maka dia akan merespon dengan yang tadi membantah, membangkang gitu ya. Nah, ini adalah respon dari yang dia terima, reaksi dia terhadap respon yang dia terima. Nah, maka orang tua harus bagaimana pinter-pinternya supaya tidak terjadi anak ini membangkang. Sebenarnya bukan dia bermaksud membangkang, cuma kita kurang tepat dalam memberikan stimulus kepada dia. Misalnya kita ngomel. Nah, ketika ada ngomel gitu ya, itu kan menimbulkan suasana hati yang tidak menyenangkan, maka batang otaknya aktif. Nah, sehingga dia lebih mudah untuk membangkang. Atau kita ngasih nasihat tapi dengan marah. Nah, ini pun sama, akan mengaktifkan batang otak sehingga dia akan mudah untuk membangkang. Maka kita harus pahami apa yang harus kita lakukan nih ya. Terjadi perubahan dalam otak anak ini. Maka kita harus, ketika misalnya kita mau menasihati, maka aktifkan otak limbik. Nah, otak limbik ini kan yang memerintahkan dia untuk nurut ya kan, untuk sopan dan lain sebagainya. Maka aktifkan otak limbik dengan cara apa? Otak limbik itu akan aktif ketika dia timbul rasa senang, rasa bahagia. Nah, maka ketika kita mau menasihati anak ya, mau istilahnya memberitahu bahwa ini kamu ini salah gitu ya, maka didahulukan dengan sikap kita yang membuat dia senang. Misalnya kita bikinnya nasi goreng spesial, ini Nang, ibu bikinkan nasi goreng spesial, dia suka nggak? Suka banget. Nah, baru ketika itu kita ngomong, menyampaikan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian itu ciri-ciri perubahan fisik. Kemudian ada perubahan psikis. Nah, karena tadi terjadi perubahan hormon juga ya, maka akan menimbulkan perubahan psikis, di mana anak remaja ini akan mudah sedih, mudah bahagia, gitu ya. Mudah nangis, mudah ketawa, jadi bingung gitu ya. Tapi memang kondisinya seperti itu. Dia akan ekspresif sekali dengan apa yang dia rasakan, dia akan memperlihatkan itu. Nah, kita harus siap-siap aja gitu. Kita melihatnya bahwa ini adalah sebuah perkembangan yang sangat wajar, bukan hal yang perlu dirisaukan. Kemudian mereka lebih sensitif perasaannya, dan dia akan mudah tersinggung. Maka hati-hati misalnya kita mengoreksi, kok kamu sih jerawatan misalnya gitu, kamu kok bau badan sih. Nah, itu akan menimbulkan dia sensitif, jadi akan mudah tersinggung dan menimbulkan ketidakpercayaan diri gitu ya. Jadi dia merasa tidak percaya diri karena fisiknya dinilai seperti itu. Jadi ketika di usia remaja ini dia ingin selalu tampil yang sempurna. Kita mungkin dulu coba flashback ke belakang, pasti kita dulu sering ngaca ya kan, sering benerin poni atau keramas aja tiap hari, bahkan mungkin sehari berapa kali biar rambutnya tetap bagus gitu ya, biar seperti iklan-iklan sampo gitu. Itu kan karena dia ingin terlihat sempurna gitu kan. Nah, begitupun anak-anak kita, dia akan ingin terlihat sempurna di mata semua orang. Maka jangan pernah nyinyirin penampilan dia, jangan pernah ngejek. Misalkan ini kamu tambah gendut sih, dia nggak mau dibilang gendut walaupun kenyataannya gendut gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ciri yang lainnya adalah sensitif, kemudian tidak percaya diri, kemudian dia lebih ingin menunjukkan kemampuan dirinya ya, ingin menunjukkan. Jadi dia suka menghadapi tantangan. Nah, ketika dilarang maka dia semakin pingin mencoba itu. Maka kita tarik ulur. Nah, jangan terlalu banyak melarang, tapi juga jangan membebaskan terlalu bablas. Kita tarik ulur dengan mereka. Nah, bagaimana supaya kita enak ya
kita sama-sama nyaman dengan anak, ya kita harus menjalin komunikasi dengan anak, komunikasi yang sehat sehingga dia nyaman dengan kita dan mereka pun menerima kita sebagai sahabat gitu ya. Karena kalau dalam Islam ketika anak memasuki usia remaja maka jadikan dia sebagai sahabat. Sahabat itu kan nyaman untuk tempat curhat, nyaman untuk tempat berbagi, nyaman untuk sharing dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersahabat dengan mereka? Nantikan pembahasannya di sesi yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau memang mendapatkan manfaat dari tayangan ini, monggo di-share dan ditunggu komen-komennya supaya masukan-masukannya, karena saya pun ilmunya sangat terbatas, saya butuh sharing dari Anda semua sebagai sahabat saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.